Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haika Ivan Nova dari kelas 10 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar fungsi eksponen. Sebelum kita mempelajari fungsi eksponen, sebaiknya kita mempelajari bentuk eksponen dan bentuk akarnya untuk memudahkan pengertian fungsi eksponen. Sebenarnya fungsi eksponen itu adalah sebuah bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan lain. Bentuk umumnya atau dasarnya eksponen adalah pangkat X. Itu sebagai basisnya atau nilai yang dipangkatkan. X itu jumlah angka yang dipangkatkan atau eksponennya. Sebenarnya A pangkat X itu bisa dibilang A kali A kali A kali A banyak N kali. Dalam eksponen ada beberapa sifat yang terdapat. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Karena ini sama-sama basisnya sama, cuma bedanya atas eksponen, maka ditambahkan saja. Selanjutnya ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Ini sama dengan yang pertama, cuma dikurangin saja karena itu dibagi. Selanjutnya ada A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikalikan N, karena A pangkat M nya ada sebanyak N kali. Selanjutnya ada A kali B pangkat N dengan A pangkat M dikali B pangkat N, karena A dan B itu dua-duanya dipangkatkan dengan N. 5. Selanjutnya ada A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, karena A dan B itu dua-duanya dipangkatkan dengan M. Selanjutnya ada 1 per A pangkat N sama dengan A min pangkat min N, karena min itu sebaliknya dengan positif, maka di bawahnya 1 per N. Selanjutnya ada N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N, karena ini N sebagai bilangan dibagi dan M itu bilangan pangkatnya. Selanjutnya ada A pangkat 0 sama dengan 1. Ada contoh soal tentang eksponen, yaitu 2 pangkat A pangkat 2 B pangkat min 2 dalam kurung 5 pangkat 5 per dalam kurung A 2A pangkat 3 B pangkat 2 pangkat min 2 sama dengan A pangkat 10 B pangkat min 10, karena A pangkat 2 dikalikan 5 dengan 10 B min 2 dipangkatkan B pangkat min 2 pangkatkan 5 itu B pangkat min 10 2 dipangkat 3 8 A dipangkatkan 3 A pangkat 3 dan dipangkatkan dengan min 2 8 pangkat min 2 A itu A pangkat min 6, karena 3 dipangkatkan atau dikalikan min 2 B itu dipangkatkan atau dikalikan 2 dengan pangkat 2 dengan min 2 sama dengan B pangkat min 4. Selanjutnya 1 per A pangkat 2, ini gak berubah, yang berubah cuma A pangkat 10 dikurang A pangkat min 6 sama dengan 10 ditambah 6 sama dengan A pangkat min 16, A pangkat 16. Terus selanjutnya B pangkat min 10 dikurang B pangkat min 4 sama dengan B pangkat min 10 dikurang 4 sama dengan B pangkat min 6. Jadinya kayak gini. Kalau 8 itu min 2 itu bisa jadi 8 pangkat 2, dan hasilnya dari kayak gini 64, karena 8 itu dipangkatkan 2 sama dengan 64. Itu 6 pangkat 16 tetap sama, karena B itu min 6, maka di bawah B pangkat 6. Selanjutnya kita mempelajari bentuk akar. Bentuk akar adalah sebuah nilai atau bilangan rasional yang diakarkan menjadi bilangan irasional. Bentuk akar itu sebagai bentuk lain untuk menyebutkan suatu bilangan yang berpangkat. Bentuk umumnya akar adalah N akar A. A itu sebagai radian atau angka yang diakarkan.
N itu indeks atau pangkat akarnya. Lambang ini akar itu lambang akarnya. Dalam bentuk akar ada beberapa sifat yang terdapat, yaitu akar A pangkat 2 sama dengan A, karena bisa 2 kalau dicoret-coret sama dengan A. Asalkan ini sama, ininya sama. Akar A, selanjutnya ada akar A dikalikan akar B sama dengan akar AB, asalkan pangkatan akarnya itu sama. Selanjutnya ada akar A per akar B sama dengan akar A per B, asalkan pangkatan akarnya sama. Selanjutnya ada A pangkat akar A akar C plus B akar C sama dengan A plus B akar C. Selanjutnya ada akar A akar C kurang B akar C sama dengan akar A kurang B akar C. Selanjutnya ada A akar C dikalikan B akar C sama dengan A kali B akar C. Selanjutnya ada C akar A per D akar B sama dengan C per D akar A per B. Contoh soalnya, bentuk akar hasil dari 5 akar 2 dikurang 2 akar 8 plus 4 akar 18 sama dengan bisa dibilang 5 akar 2 dikurang 2 akar 4 kalikan akar 2, karena ini bisa disebut 8 akar 4 dikalikan akar 2 plus 4 akar 9 kali akar 2 kalau dikalikan bisa jadi 18 sama dengan 5 akar 2 dikurang 2 akar kali 2 akar 2 plus 4 kali 3 akar 2 sama dengan 5 akar 2 dikurang 4 akar 2 plus 12 akar 2 sama dengan 5 dikurang 4 ditambah 12 akar 2 sama dengan 13 akar 2. Yang terakhir, kita mempelajari fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah salah satu yang membuat variabel sebagai pangkat atau eksponen. Fungsi ini memetakan setiap real X ke bilangan real A pangkat X dengan syarat A itu lebih dari 0 dan A itu bukan sama dengan 1. Bentuk umumnya fungsi eksponen yaitu fx sama dengan A pangkat X atau y sama dengan A pangkat X. Fx itu sebagai fungsi X-nya, A itu basis bilangan berpangkat, asalkan A itu bilangan real, X itu pangkatan, dan X adalah bilangan bulat positif. Contoh soalnya, fungsi eksponen yaitu jika fx sama dengan 3 pangkat X ditambah 2 cari nilai F3 dan F-3. Kalau F3 itu 3 pangkat 3 plus 2 sama dengan 3 pangkat 5 sama dengan 243. Kalau F-3 sama dengan 3 pangkat min 3 plus 2 sama dengan 3 pangkat min 1 sama dengan 1 per 3 sama dengan 0,333. Fungsi eksponen ada basisnya menggunakan yang yaitu fungsi eksponen natural. Ini menggunakan basisnya yaitu 2,7188182840. Contoh soalnya, fx sama dengan bentuk umumnya eksponen natural yaitu fx sama dengan pangkat x. Contoh soalnya fx sama dengan pangkat x jika itu 2, fx f2 sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 2,718183 dikalikan 2,71828183 sama dengan 7,3890561. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan eksponen bentuk yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat m, maka fx sama dengan m, dengan syarat nilainya berpositif dan A tidak boleh 1. Contoh soal, 16 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 8 pangkat 1. 16
sama 8-nya kita jadi berbasis 2. 16 2 pangkat 4 2x tambah 1. 8-nya 2 pangkat 3. Bilangan pangkat dengan bilangan pangkat kita kalikan. 2 4 dikali 2 jadi 8x. 4 dikali 1 4 sama dengan 2 pangkat 3. Basisnya sudah sama, kita turunin bilangan berpangkatnya. 8x tambah 4 sama dengan 3. Hilangin 3-nya dengan mengurangkan 3. 8x sama dengan 4 dikurangin 3 sama dengan 1. X-nya sama dengan 1/8. Bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx dengan syarat nilainya positif dan A tidak boleh 1. Contoh soal 1/4 pangkat x tambah 2 3 akar 8 pangkat 2x tambah negatif 1. Yang ditanyakan adalah 81 pangkat x. Kita cari dulu x nya berapa. 1/2 pangkat 2x tambah 2 akar kita jadiin bilangan berpangkat. 8 pangkat 2x tambah 1/3. 2 pangkat negatif 2 x tambah 2 sama dengan 2 pangkat 3 2x tambah 1/3. Bilangan berpangkat sama bilangan berpangkat kita kalikan. Negatif 2 kali x sama dengan negatif 2x. Negatif 2 kalikan 2 sama dengan 4. Jadi 2 pangkat negatif 2x tambah negatif 4. 3 ini kita coret. Jadi 2 pangkat 2x negatif 1. Basisnya sudah sama, kita turunin bilangan berpangkatnya. Negatif 2x tambah negatif 4 sama dengan 2x negatif 1. Negatif 2x, 2x nya kita pindahkan ke kiri jadi negatif 2x sama dengan negatif 1. Negatif 4 nya pindah ke kanan jadi positif. Negatif 4x sama dengan 3. Jadi x nya adalah negatif 3/4. Jadi 81 negatif 3/4. 81 nya jadi 3 pangkat 4 negatif 3/4. Kita coret jadi sama dengan 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/27. Bentuk yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. A sama B basisnya beda tapi pangkatnya sama, maka fx sama dengan 0. Contoh soal 5 pangkat x 2 negatif 5x tambah 6 sama dengan 7 pangkat x 2 negatif 5x tambah 6. Pangkatnya langsung aja kita turunin karena sama. X pangkat 2 negatif 5x tambah 6 sama dengan 0. Cari bilangan yang dikalikan hasilnya 6 dan ditambah hasilnya negatif 5. X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 2 sama dengan 0. X sama dengan 3, X sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya adalah 2 sama 3. Kita akan lanjut ke persamaan eksponensial yang keempat, yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Di sini ada 4 cara untuk mencari penyelesaiannya. Cara yang pertama, fx sama dengan 9, fx sama dengan gx.
yaitu nilai ini akan sama kalau pangkat bernilai sama. Yang kedua ada HX sama dengan 1. Nilai ini sama jika basisnya bernilai 1. Jadi mau berapapun hasilnya, pangkatnya kalau basisnya 1, ya semua nilainya bakalan jadi 1. Yang ketiga HX sama dengan min 1. HX bisa kan, HX itu kan basis, dan basis bernilai negatif 1. Tapi ingat, kalau basis negatif ganjil, genap pangkat akan berpengaruh. Jadi kalau HX-nya negatif 1, harus ada syaratnya yang kalian uji, yaitu pangkatnya FX dan GX, keduanya sama-sama ganjil atau keduanya sama-sama genap. Yang ketiga, HX sama dengan 0. Mungkin saja basisnya bernilai 0. 0 pangkat berapapun akan tetap 0, tetapi dengan syarat pangkatnya tidak boleh negatif. Fx, gx-nya nggak boleh negatif, harus positif. Kita akan masuk ke contoh soal. Di sini aku kasih contoh yaitu x tambah 3 min 2 kurang 1 sama dengan x tambah 3 pangkat X tambah 2. Kita bedakan dahulu menjadi HX sama dengan X tambah 3, Fx sama dengan 2X min 1, Gx sama dengan X tambah 2. Yang pertama 2X dikurang 1 sama dengan X tambah 2. 2X sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, ini hasilnya 3. Yang kedua, X ditambah 3 sama dengan 1. X sama dengan 1 dikurang 3, X sama dengan min 2. Lanjut ke soal nomor 3. X ditambah 3 sama dengan min 1. X sama dengan min 1 dikurangin 3, X sama dengan min 4. Tapi ada syaratnya. Di sini HX sama dengan HX sama dengan 2 kurang 1. GX-nya keduanya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi kita coba masukkan si X negatif 4 ke Fx dan ke Gx-nya. Di sini kita sudah mencari F min 4 sama dengan 2X min 4 dikurang 1 sama dengan min 9. Ini hasilnya negatif. Lalu kita cari G-nya. G min 4 sama dengan min 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Nah, ini berdua adalah hasilnya negatif. Karena keduanya harus sama-sama ganjil dan genap, jadi ini boleh atau tidak. Ini ganjil dan ini juga ganjil. Karena ini sama-sama ganjil, jadi tidak memenuhi. Jadi ini negatif 4 tidak memenuhi, dan ini bukan penyelesaiannya. Kita lanjut ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. X ditambah 3 sama dengan 0. F min 3 sama dengan 2X min 3 dikurang 1 sama dengan min 7. G min 3 sama dengan min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Nah, kan di sini tidak memenuhi karena hasilnya negatif, sama seperti nomor 3. Tetapi jika kalian uji coba di Fx memenuhi, maka kalian harus uji coba di Gx-nya, karena jika Fx-nya memenuhi, maka Gf-nya juga akan memenuhi. Nah, tapi di sini sudah jelas karena ini berdua tidak memenuhi, langsung saja kita mencari himpunannya. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu min 2 dan 3. Negatif 2 atau 3.
Kita lanjut ke persamaan eksponensial nomor 5, yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, di sini ada dua cara penyelesaiannya. Yang pertama, fx sama dengan gx. Nah, yang kedua, hx sama dengan 0. Kalau yang keempat kan basis sama pangkat beda, tetapi kalau yang nomor 5 ini basis beda pangkatnya sama. Yang pertama, fx sama dengan gx. Jadi kemungkinan pangkatnya sama akan bedanya sama. Jika basisnya sama, yaitu kesimpulannya. Nah, yang kedua ada hx sama dengan 0, atau mungkin saja ini akan bernilai sama jika pangkatnya bernilai 0 dengan syarat basisnya bernilai 0. Nah, contoh soal yang kelima yaitu aku akan ngasih contoh soal 2x kurang 1 pangkat x ditambah 2 sama dengan x ditambah 1 pangkat x tambah 2. Sama seperti yang nomor 4, kita bedakan dahulu. Di sini ada fx sama dengan 2x kurang 1, gx sama dengan x tambah 1, dan hx sama dengan x tambah 2. Lanjut, soal yang pertama kita akan jawab 2x dikurang 1 sama dengan x ditambah 1. 2x dikurang x sama dengan 1 ditambah 1. X sama dengan 2. Lalu nomor 2, x ditambah 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2. Kita dapat x sama dengan min 2, tapi di sini ada syarat. Jika fx tidak sama dengan 0, gx tidak sama dengan 0, jadi kita coba f negatif 0-nya sama atau tidak. Sini f negatif 2 sama dengan 2 negatif 2 negatif 1 dikurang 1 sama dengan min 5. Nah, di sini sudah terjawab min 5. Kemudian gx-nya juga tidak boleh 0, jadi kita coba juga. Jadi min 2 kita cek g min 2 sama dengan min 2 ditambah 2 sama dengan 0, dan ternyata hasilnya 0. Jadi untuk x negatif 2 dia tidak terpenuhi, maka himpunannya adalah 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 2. Materi pertidaksamaan fungsi eksponen. Jika A nilainya lebih dari 1 atau A lebih dari 1, contohnya A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Jika nilainya lebih dari 1, tandanya tidak akan berubah dan menetap di situ. Jika A-nya di tengah-tengah dari 0 dan 1, jika A pangkat fx lebih besar A pangkat gx, maka fx lebih kecil dari gx. Kalau A-nya pecahan kurang dari 1, maka tandanya dibalik. Berikut adalah contoh soal pertidaksamaan fungsi eksponen. Contohnya 3 pangkat 2x kurang dari 3 sama dengan kurang dari 1/81. Jadi 3 pangkat 2x kurang min 3 sama dengan kurang dari 1/3 pangkat 4. Kita pangkatin aja 81 nya jadi 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 2x kurang 3
sama dengan kurang dari 3 ini sama aja di min ya, 3 min 4. Jadi 2x kurang 3 sama dengan kurang dari min 4. 2x sama dengan kurang dari min 1, dan x nya kurang dari sama dengan min 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x 1x sama dengan kurang dari min 1/2. Itu kasih. Assalamualaikum, nama saya Salwa Zahra, saya dari kelas X IPA 2 ingin menjelaskan satu contoh soal tentang grafik eksponensial. Dan let's see my video. Grafik eksponensial mempunyai sifat A. Terdefinisi untuk semua X dan R. B. Jika X mempunyai nilai kecil dan negatif, maka sebaliknya ia bernilai besar dan positif. C. Jika X mempunyai nilai besar dan positif, maka ia mendekati 0 dan positif. D. Untuk X sama dengan 0, maka diperoleh nilai Y sama dengan 1. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal ini grafiknya. Dan di sini ditanyakan yang A, tentukan rumus fx, dan yang B disuruh tentukan nilai f3 min f dalam kurung 1. Berarti jawabannya tentukan rumus f dalam kurung x. Kita untuk mencari nilai yang A dulu. Yang A, grafik fx melalui titik 0, 1/2. Ini dibacanya setengah. Dan 2,2. Oke. Jadi kayak yang ini sama ini gitu. Dengan demikian F sama dengan 0, tanda kurung 0 sama dengan 1/2 dibacanya setengah. X A 0 sama dengan setengah. Terus turun ke bawah. Berarti ini tetap K X. Kalau 0 itu kan berarti jatuhnya ke dirubah jadi angka 1 sama dengan 1/2 itu setengah tetap. Terus berarti nilai K sama dengan 1/2, berarti dibacanya setengah. Kita baru dapat nilai K nya aja. Dan sini berarti di bawahnya F dalam kurung 2. Sekarang kita mencari nilai yang 2, yang ini 2/2 ini. Tadi udah yang ini, sekarang yang ini 2. Berarti 2 sama dengan 2. Ini lagi K dikali A2. A pangkat 2 sama dengan 2. Oke. Nah, ini lagi. Kan K-nya tuh 1/2, berarti kita tulis 1/2 itu sama dengan setengah dikali A pangkat 2 sama dengan 2. Sini. Yang ini dipindahin ke sini.
sama dengan kan 2 ini. Tapi karena ada setengahnya kita tulis juga di sini. Nah, di sini lagi. Berarti A2 sama dengan 2 dikali 2/1. Karena kan ini seharusnya dibagi, tapi kita pindahin ke sini dan ini jadinya dibalik. Yang ini jadi 2/1, ini tetap 2 di sini. Nah, di sini lagi. Sini tetap A2 sama dengan 4. 4 itu hasil dari ini sama ini dikali. Dan berarti sama dengan sini. Nah, kan udah nih 4. Jadi di sini A sama dengan akar 4. Nah, akar 4 itu masih bisa dibagi 2. Jadi A sama dengan 2. Ini jawaban untuk yang F2 sama dengan 2. Nah, sekarang kita tinggal, nah kalau udah ada jawabannya yang ini dan yang di masih sini nih, ini kan ada jawaban dulunya nih. Berarti sekarang kita tinggal substitusikan nilai K dan A ke bentuk Fx. Rumusnya adalah sini F ada kurung X sama dengan K titik A X sama dengan 1/2 dikali 2 pangkat X sama dengan, nah jadi berarti kan sini 2 min 1, karena ini tuh dijadikan seperti ini normalnya biar sama-sama memiliki pangkat kali 2x. Nah, jawabannya sama dengan 2 min 1, min 1 nya ditambah x, karena ini sama dengan nilainya sama-sama 2, ya kan? Nah, jadi sama dengan 2x min 1. Jadi rumus F kurung X sama dengan 2x min 1. Ini jawab. Nah, sekarang kita ngerjain yang B. B nilai F3 min F1. Oleh karena F tanda kurung X sama dengan 2x min 1 jawabannya tadi, maka turun ke sini F kurung 3 sama dengan 3 min 1 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 sama dengan 4, jawabannya 4. Dan yang F1 F tanda kurung 1 sama dengan 2, berarti diambilnya dari sini nih, jadi pangkat 1 min 1 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1, karena 2 nggak bisa dikali 2, jadi nilainya dapetnya cuma 1. Apapun yang dikalikan jadi 1, yang dikalikan sama 0 itu jadi 1 ya. Jadi sama dengan F 3 kurung min F1 sama dengan 4 min 1, jadi sama dengan 3. Jadi nilai F tanda kurung 3 min F tanda kurung 1 sama dengan 3. Selesai. Ini semua yang sudah saya jelaskan dengan detail tuh. Nah, terima kasih.